Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Syefa Muhammad Jiparyapi. Saya Rafael Habib Fatir. Saya Anita Rahmawati. Saya Muhammad Zaki. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi kalkulus dengan topik nilai mutlak yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Proyek kalkulus nilai mutlak. Nilai mutlak. Nilai mutlak dibagi menjadi dua, persamaan nilai mutlak dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nilai mutlak dalam persamaan yang membuat ekspresi nilai mutlak dengan ditandai dengan simbol mutlak dan memiliki variabel di dalamnya. Tanda sama dengan yang menghubungkan nilai mutlak dengan suatu nilai. Nilai mutlak hasilnya selalu di atas nol. Tidak mungkin negatif. Penyelesaiannya adalah himpunan-himpunan nilai variabel, misalnya X, yang membuat persamaan tersebut menjadi benar. Secara sederhana, nilai mutlak adalah nilai sebuah bilangan tanpa perhitungan tandanya. Interpretasi geometrisnya adalah jarak dari bilangan tersebut dari titik nol pada garis bilangan. Karena jarak tidak pernah negatif, maka hasil dari nilai mutlak selalu non-negatif. Sebagai contoh, mutlak min 2, maka hasilnya akan min 2. Dan mutlak nol, maka hasilnya juga akan nol. Persamaan nilai mutlak. Apa itu persamaan nilai mutlak? Persamaan nilai mutlak adalah persamaan yang memuat tanda nilai mutlak, yaitu simbol mutlak atau dua garis vertikal dan memiliki variabel di dalamnya. Ciri khasnya adalah tanda sama dengan yang menghubungkan ekspresi nilai mutlak dengan suatu nilai. Hal penting yang perlu diingat, nilai mutlak selalu bernilai di atas nol dan tidak pernah negatif. Jadi, hasil dari nilai mutlak pasti positif atau nol. Untuk rumus tersendiri, yaitu jika nilai mutlak A sama dengan B, dengan nilai B di atas nol, maka A sama dengan B atau A sama dengan negatif B. Oke, sekarang kita pembahasan dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Pada pertidaksamaan, bilangan A, X termasuk bilangan real sehingga berlaku ada berapa poin? Di sini ada 7 poin. Yang pertama, untuk A lebih dari 0, maka X A kurang dari sama dengan sehingga min A kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan. Untuk yang nomor 2, A kurang dari 0, maka X kurang dari A sehingga kurang dari sama dengan A sehingga tidak ada nilai X yang memenuhi. Untuk yang ketiga, X lebih dari A dengan A lebih dari 0, maka X lebih dari A atau X kurang dari sama dengan min A. Yang nomor 4, untuk X kurang dari A, maka min A kurang dari X kurang dari A. Sifat ini juga berlaku untuk tanda nomor 5. Untuk X lebih dari A, maka X kurang dari min A atau X lebih dari A. Sifat ini juga berlaku untuk tanda. Poin ke-6, untuk X lebih dari sama dengan A, maka X kuadrat lebih dari sama dengan A kuadrat. Sifat ini juga berlaku untuk tanda. Yang terakhir, untuk X kurang dari sama dengan A, maka X kuadrat kurang dari sama dengan A kuadrat. Sifat ini juga berlaku untuk tanda. Nah, selanjutnya kita langsung ke contoh soal dari pertidaksamaan. Oke, kita masuk ke contoh soal persamaan nilai mutlak. Langkah pertama kita terapkan rumus tadi. Kita lihat soal di sini yaitu nilai mutlak 5x negatif 15 sama dengan 2. Yang berarti bentuknya nilai mutlak A sama dengan B. Maka kita punya dua kemungkinan, yaitu A sama dengan B. Yang kedua, A sama dengan negatif B. Penyelesaian yang pertama, A sama dengan B, yaitu 5x negatif 15 sama dengan 2. Kita pindahkan ruasnya, 5x
sama dengan, karena di sini 15 itu negatif, jika dipindah ruaskan akan menjadi positif, yaitu 2 tambah 15. Jadi 5X hasil dari 2 tambah 15, yaitu 17. Hasil X sama dengan 17 per 5. Untuk solusi yang kedua, A sama dengan negatif B, yaitu 5X negatif 15 sama dengan negatif 2. Sama dengan yang tadi, kita pindah ruaskan nilai 15-nya. Jadi 5X sama dengan negatif 2. Karena di sini nilai 15-nya itu negatif, maka dipindah ruaskan akan menjadi positif. Jadi negatif 2 tambah 15. 5X sama dengan hasil dari negatif 2 tambah 15 yaitu 13. Hasil akhirnya X sama dengan 13 per 5. Jadi solusi persamaan dari soal 5X negatif 15 sama dengan 2 yaitu X 17 per 5 atau X 3 per 5. Oke, selanjutnya kita bahas contoh soal dari Nah, untuk contoh soal nilai mutlak di sini ada 2 poin. Yang pertama adalah mutlak 10 kurangi 17 dan B mutlak min 4 tambah mutlak 2. Untuk penyelesaiannya sendiri, untuk soal mutlak 10 kurangi 17, kita selesaikan terlebih dahulu bagian dalamnya. 10 kurangi 17 akan menghasilkan min 7. Maka soalnya menjadi mutlak min 7. Dan maka hasil akhirnya adalah 7. Nah, untuk contoh nomor 2 adalah operasi penjumlahan. Untuk soal seperti ini, mutlak min 4 tambah 2, mutlak 2, kita selesaikan nilai mutlaknya satu persatu sebelum menjumlahkan. Ya. Mutlak min 4 nilainya akan menjadi 4. Dan mutlak 2 nilainya adalah 2. Maka operasinya menjadi 4 tambah 2 dan hasil akhirnya adalah 6. Jadi, poin kunci yang harus diingat adalah nilai mutlak selalu menghasilkan nilai non-negatif. Dan jika ada operasi hitung di dalamnya, selesaikan operasi tersebut terlebih dahulu sebelum menghilangkan tanda mutlaknya. Kita masuk ke contoh soal pertidaksamaan nilai mutlak. Di sini untuk contoh soalnya, aku punya satu contoh soal yang dimana nilai mutlak 3X min 3 ditambah nilai mutlak X min 2 lebih dari sama dengan 1. Oke, bisa dilihat di sini ada dua bagian yang dimana bagian pertama itu 3X min 3 plus X min 2 lebih dari 1 yang dimana nanti hasil pengoperasian kedua nilai mutlak itu hasilnya harus lebih dari 1. Nah, bagaimana kita menentukan berapa angka X di sini, yaitu yang pertama kita buat dua bagian ini, bagian yang pertama yang 3X min 3 dan bagian yang kedua X min 2 ini menjadi sama dengan 0. Nah, bagaimana? Jadi di sini kalau misalkan bagian yang 3X min 3 ini mau dijadikan 0, maka X di sini harus menjadi sama dengan 1. Yang dimana nantinya 3, X-nya di sini sebagai 1, jadi 3 kali 1 dikurangi 3, jadi hasilnya 0. Dan di sini yang bagian yang kedua juga harus dijadikan sama dengan 0, yang dimana X-nya di sini berarti harus sama dengan 2. Maka itu 2 min 2 jadi sama dengan 0. Nah, di sini jadi kita udah tahu untuk bagian yang pertama di sini X-nya menjadi X sama dengan 1 dan bagian yang kedua ini X sama dengan 2. Nah, di sini kita udah punya gambaran nih. Di sini kita udah punya dua nilai yang dimana ini kita bisa jadikan sebagai batas untuk titik uji coba. Yang dimana di sini berarti poin yang pertama yaitu X kurang dari sama dengan 1 dan yang kedua X lebih dari sama dengan 2. Nah, dari nilai tersebut kita bisa menjadikan titik uji coba. Misalkan nih, kita dari yang poin yang pertama, X kurang dari sama dengan 1 itu benar atau enggak. Nah, kita di sini uji cobanya bebas. Yang penting X-nya ini harus kurang dari sama dengan 1. Misalkan kita pakai nilai min 1. Karena min 1 itu kurang dari sama dengan 1.
Oke, di sini kita coba ya. Di sini kita coba yang tadi X-nya itu harus kurang dari 1. Di sini titik uji cobanya kita pakai -1. Kita mulai masukkan. Yang pertama, 3, X-nya di sini diganti dengan -1, maka dari itu 3 dikali -1 dikurangi 3, ini akan menghasilkan -3 dikurangi 3. Nah, tapi di sini kita lihat ada nilai mutlak yang dimana -3 dikurangi 3 ini kan hasilnya -6. Karena ada mutlak jadi hasilnya 6. Dan ini 6 itu berarti sudah lebih dari 1. Nah, bagaimana dengan yang X-2? X-2 pun kita samakan. Kita samakan dengan -1. Yang dimana X di sini kita ganti dengan -1 dikurangi 2. -1 dikurangi 2 ini hasilnya 1 ya teman-teman. Nah, maka dari itu udah kelihatan nih. Ini juga lebih dari 1 yang tadi ya. Berarti yang 3x-3 ini 6 ditambah x-2 ini hasilnya 1, 7. Yang dimana 7 itu lebih dari 1. Maka dari itu titik yang pertama itu sudah memenuhi. Yang dimana titik pertama itu adalah x kurang dari sama dengan 1. Nah, sekarang kita mulai uji coba yang titik yang kedua, yang tadi, yang dimana x-nya lebih dari sama dengan 2. Titik yang kedua, x lebih dari sama dengan 2. Tadi kita udah uji coba yang x kurang dari sama dengan 1, dan itu ternyata memenuhi. Sekarang yang kedua, x lebih dari sama dengan 2, kita pakai nilai yang terdekat aja, kita pakai 3. Di sini kita mulai masukkan 3 dikali 3 min 3. 3 dikali 3 9, dikurangi 3 yaitu 6. Ini sudah memenuhi. Dan kita coba lagi yang X min 2. X min 2, X yang pertama kita masukin 3, dan dikurangi 2, hasilnya 1. Jadi tadi 3X min 3 hasilnya 6, dan ini juga hasilnya 1. Yang dimana kalau misalkan dijumlahkan itu sama dengan 7, dan 7 ini sudah memenuhi kriteria yang dimana hasilnya harus lebih dari 1. Nah, bisa dilihat teman-teman tadi 2 poin itu sudah memenuhi. Berarti batasan itu memang hasilnya nih tadi yang dimana yang pertama itu X kurang dari sama dengan 1 dan X lebih dari sama dengan 2. Tetapi kalau misalkan kita lihat di sini ada tanda sama dengan, di sini juga ada tanda sama dengan, yang berarti angka 1 pun masuk dan angka 2 pun masuk. Berarti semua angka bilangan maupun minus ataupun positif ini semuanya masuk. Maka dari itu kita bisa simpulkan untuk hasil akhirnya yaitu tak terhingga sampai dengan tak terhingga. Nah, itu hasil dari contoh soal pertidakasamaannya. Beres, Gap. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga penjelasan dari kelompok kami dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Burung Irian, Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.